Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi adik-adik dengan saya, Dr. Umiatin MSI, dalam seri perkuliahan Mekanika Klasik. Pada topik yang ketiga kali ini, saya akan membahas mengenai dinamika partikel dalam satu dimensi. Jika dalam topik sebelumnya, saya sudah membahas bagaimana gerak partikel yang dipengaruhi oleh beberapa gaya antara lain gaya konstan, kemudian gaya yang bergantung pada waktu, dan juga gaya yang bergantung pada posisi, maka kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana gerak partikel yang dipengaruhi oleh gaya yang bergantung pada posisi, atau dituliskan di sini F-nya sama dengan F bergantung pada X. Apa saja contohnya? Contohnya gaya yang bergantung pada posisi ini antara lain gaya gravitasi, kemudian gaya Coulomb, dan juga gaya elastis atau gaya pemulih pada pegas. Nah, sebelum mulai, kita ingat dulu bagaimana kita menuliskan hukum kedua Newton. Yang pertama, hukum kedua Newton dapat kita tuliskan dalam bentuk md kuadrat x per dt kuadrat. Atau yang kedua, dapat kita tuliskan dalam bentuk mv dv per dx. Dan yang ketiga, dapat kita tuliskan dalam bentuk d per dx setengah mv kuadrat ini sama dengan fx. Nah, ini yang ketiga ini terkait dengan energi kinetik partikel, yaitu K sama dengan setengah mv kuadrat, sehingga dapat kita tuliskan dalam bentuk yang baru, yaitu dk per dx ini sama dengan fx. Kalau kita integralkan tadi kita dapatkan bahwa dk per dx ini sama dengan fx. Kalau kita integralkan, nah, ini integral dk sama dengan integral x dx, batasnya dari x0 sampai x, ini juga dari x0 sampai x, maka kita akan dapatkan bentuk k dikurangi k0 sama dengan integral x0 sampai x fx. Nah, ini nilainya adalah setengah mv kuadrat dikurangi setengah mv0 kuadrat sama dengan integral dari x0 sampai x fx dx. Nah, sisi sebelah kanan ini menggambarkan kerja yang dilakukan ketika partikel ini berpindah dari posisi x0 ke x. Jadi, kerja yang dilakukan ketika partikel berpindah dari x0 ke x ini sama dengan perubahan energi kinetiknya di sini. Kemudian kita definisikan berikutnya adalah energi potensial, yaitu kerja yang dilakukan oleh gaya ketika dia berpindah dari x ke satu titik acuan. Di sini x acuannya ini adalah xs, maka dapat kita tuliskan dalam bentuk Vx. Ini potensial energinya adalah integral dari x sampai xs, dari x sampai xs, fx dx. Kalau kita balik batasnya, maka kita di sini gunakan minus xs sampai x fx dx. Nah, ini kerja yang dilakukan jika partikel berpindah dari acuan xs ke x. Nah, ini ada tanda negatifnya. Kemudian, kalau kerja yang dilakukan jika partikel itu berpindah dari x0 ke x, ya tinggal batasnya kita ganti dari x0 sampai x, fx dx. Ingat, fx itu adalah min dv per dx. Di sini yang harus diingat bahwa fx ini adalah didefinisikan sebagai min dv per dx. Kalau sebelumnya tadi fx dk per dx, maka di sini fx min dv per dx. Dengan v-nya ini adalah potensial energinya. Sehingga dari x0 sampai x fx dx ini dapat kita tuliskan negatif integral x0 sampai x dvx. Kemudian kalau kita turunkan lagi, kita selesaikan integral ini, kita akan dapatkan bahwa integral dari x0 sampai x fx dx ini nilainya sama dengan min vx ditambah vx0. Dari x0 sampai x nilainya sama dengan min vx ditambah vx0. Selanjutnya, tadi dua persamaan sudah kita dapatkan. Yang pertama adalah kerja karena energi kinetik, yang kedua kerja energi potensial. Ini kalau kita gabung, kita akan dapatkan K ditambah Vx sama dengan K0 ditambah Vx0, nilainya adalah konstan. Sehingga secara umum dapat kita tuliskan energi total yang dimiliki oleh suatu partikel
itu sama dengan jumlah dari energi kinetiknya ditambah energi potensialnya. Di sini setengah M dx per dt kuadrat plus Vx ini sama dengan E. Nah, suatu partikel yang bergerak karena pengaruh gaya Fx, kemudian nilai energi kinetik dan energi potensialnya itu konstan, maka gaya Fx ini disebut sebagai gaya konservatif. Jadi, apabila Fx ini bekerja pada partikel, kemudian K ditambah V-nya ini konstan, maka Fx-nya ini adalah disebut sebagai gaya konservatif. Kalau tidak konstan berarti kebalikannya, yaitu gaya non-konservatif. Contohnya apa? Gaya non-konservatif contohnya adalah gaya sag atau frictional force. Berikutnya kita dapat mendeskripsikan gerak partikel dengan persamaan energi seperti ini. Tadi kita dapatkan yang sebelumnya, kita dapatkan turunkan V-nya. V itu dapat dituliskan dx per dt sama dengan plus minus akar 2 per M E dikurangi Vx. Ini diturunkan dari yang sebelumnya tadi, dari persamaan yang ini. Kalau kita turunkan, nanti kita dx per dt-nya diganti dengan V, maka kita akan dapatkan persamaan yang ini. V sama dengan plus minus akar 2 per M dalam kurung E dikurangi Vx. Kemudian kalau kita integralkan, nah ini di sini kalau kita integralkan dx, kita bagi ini plus minus akar 2 per M E Vx ini sama dengan integral dt dari T0 sampai T, nah ini dari x0 sampai x. Kalau kita integralkan, kita akan dapatkan ini T dikurangi T0 sama dengan plus minus integral dx dibagi akar 2 per M E min Vx. Nah, gerak suatu partikel, gerak fisis suatu partikel ini dibatasi nilai, yaitu E dikurangi Vx-nya harus lebih dari 0, atau E dikurangi Vx-nya harus bernilai positif. Nah, ini syarat gerak itu, energi total dikurangi potensialnya harus positif. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita dapat menganalisis gerak suatu partikel dari kita memplotting potensial energi terhadap X-nya, terhadap posisinya. Perhatikan di sini di gambar 2.5 ini ada beberapa posisi dari X2, kemudian X1, X0, X1 aksen, X2 aksen, dan seterusnya pada sumbu X. Kemudian pada sumbu Y-nya ada beberapa tingkat energi, ada E0, E1, E2, E3, dan E4. Bagaimana karakter masing-masing di sini? Gerak partikel yang memiliki energi yang berbeda-beda. Kita tuliskan lagi tadi untuk fungsi kecepatannya, yaitu plus minus akar 2 per M E dikurangi Vx. Yang pertama kita lihat kalau energinya sama dengan E0, ini energinya sama dengan E0, kemudian di posisi yaitu X sama dengan X0, di sini posisinya. Pada energi sama dengan E0 dan posisinya X sama dengan X0, di sini E dikurangi V-nya ini sama dengan 0. E dikurangi V-nya sama dengan 0. Ingat, ini sumbu Y-nya adalah sumbu V-nya. Jadi E dikurangi V-nya sama dengan 0. Sehingga kalau E dikurangi V sama dengan 0, berarti ini V-nya sama dengan 0. Maka kita katakan partikel ini dalam keadaan diam atau kesetimbangan stabil. Kemudian yang kedua, kalau energinya E1. Energinya E1 di sini E1. E1 energinya, dan kalau posisinya ini kita lihat, kalau energinya E1, maka jika posisinya X kurang dari X1 dan juga X lebih dari X1 aksen, nanti E dikurangi V-nya ini akan kurang dari 0, sehingga V-nya imajiner. Maka partikel tidak boleh ada di daerah X kurang dari X1 dan juga X lebih dari X1 aksen.
Kalau energinya E sama dengan E1, partikel tersebut akan bergerak dari X1 sampai X1 aksen. Nah, X1 dan X1 aksen ini adalah titik baliknya atau turning point-nya. Selanjutnya, kalau partikel memiliki energi E2, kita lihat E2, ini E2. Nah, ini E2, ini X2, ini X2 aksen. Di sini ada lagi X2 double aksen dan X2 triple aksen. Nah, ada perbedaan karakteristik ketika partikel itu bergerak dalam rentang X2 sampai X2 aksen di sini. Ini kecepatannya akan berubah. Kenapa? Karena potensialnya berubah. Sehingga kalau kita masukkan ke sini, fungsi ini, E dikurangi Vx-nya, V-nya akan berubah setiap saat. Sedangkan pada rentang yang kedua, yaitu dari X double aksen sampai X2 triple aksen, di sini V-nya konstan. V-nya konstan, maka E dikurangi V-nya juga konstan, sehingga kecepatannya juga akan konstan. Perhatikan di sini, kecepatannya konstan, sedangkan dari X2 sampai X2 aksen ini kecepatannya berubah. Yang ketiga, kalau energinya sama dengan E3. Nah, E3 kita lihat dia di sini, ini E3. Nah, ini merupakan kesetimbangan yang tidak stabil atau unstable equilibrium. Berikutnya, kalau energinya E4, perhatikan kalau energinya E4 di sini, E dikurangi V, ini adalah plot dari V-nya, E dikurangi V, ini nilainya positif semua. Sehingga partikel dapat berada di posisi manapun, dapat bergerak kemana saja. Nah, itu tadi dari kita plotting energi potensial terhadap X, kita dapat menganalisis yang pertama adalah bagaimana bentuk kesetimbangannya atau jenis kesetimbangannya, kemudian bagaimana kecepatan partikelnya. Nah, yang kedua contohnya di sini pada gambar 2.14 ini hampir sama dengan yang tadi. Partikel dengan energi E1, nah ini energi E1, ini akan bergerak periodik di antara XA dan XB. Kemudian partikel dengan energi E2, dia akan bergerak periodik antara XC dan XD, dan juga XE dan XF. Berikutnya, partikel dengan energi E0, dia hanya di sini. Hanya memungkinkan satu titik di sini, yaitu dia dalam keadaan diam. Kemudian, partikel dengan energi E3, lihat E3, ini menggambarkan partikel datang dari posisi tak hingga, kemudian dia akan kembali ke posisi tak hingga lagi. Contohnya apa? Contohnya di sini kalau kita punya bola yang kita lempar ke dinding, bola tenis yang kita lempar ke dinding, nah itu ini seperti di E3 itu ya. Dia datang dari tak hingga dan akan balik ke tak hingga posisinya. Kemudian kalau E4, nah E4 ini adalah partikel dapat berada pada posisi dimanapun, di rentang X manapun. Nah, kita lihat, kalau energinya E4, maka partikel akan mengalami perubahan kecepatan. Dia bisa mengalami kecepatannya naik atau kecepatannya turun sampai posisi tak hingga. Karena apa? Karena V-nya di sini berubah-ubah. Potensialnya berubah. Berikutnya, partikel dengan energi lebih dari E0, dia tadi akan berosilasi terhadap titik X sama dengan X0. Nah, ini disebut sebagai titik kesetimbangan. Ada beberapa tipe kesetimbangan, ada 3, yaitu kesetimbangan stabil. Contohnya adalah kalau kita punya kelereng di dalam mangkok, nah itu contoh kesetimbangan stabil. Kemudian yang kedua, kesetimbangan yang tidak stabil, contohnya kalau kita punya kelereng ditaruh di mangkok tapi mangkoknya terbalik. Nah, kemudian yang ketiga adalah kesetimbangan netral, contohnya kalau kita punya kelereng yang ada di atas lantai, nah itu kesetimbangan netral. Kesetimbangan stabil adalah kesetimbangan ketika, perhatikan di sini, setelah dia ada pergeseran sedikit, dia akan kembali ke posisi semula. Jadi, dia mengalami torka. Torka ini arahnya berlawanan dengan arah perpindahannya. Sehingga kalau kita gerakkan sedikit, dia akan kembali ke posisi semulanya. Contohnya apa? Contohnya adalah ini kelereng yang ada di dalam
mangkok. Nah, kalau kita gerakkan mangkoknya, dia akan mengalami gaya pemulih sehingga dia akan berpindah dari posisi setimbangnya, tapi dia akan kembali ke posisi setimbang mula-mula. Nah, contoh lainnya adalah setiap benda, hampir seluruh benda yang mengalami pergeseran atau perpindahan yang kecil, dia akan mengalami yang namanya kesetimbangan stabil. Contohnya di sini, ini juga ada di sini. Nah, ini kalau kita punya pensil, diletakkan di atas lantai, kemudian dia hanya mengalami pergeseran sedikit, maka dia hanya akan berubah dan akan kembali ke posisi tegak lagi. Nah, itu namanya kesetimbangan stabil. Berikutnya, kesetimbangan tidak stabil. Ini dikatakan kesetimbangan tidak stabil ketika suatu benda tidak akan kembali ke posisi semula setelah mengalami sedikit pergeseran. Jadi dia tidak akan kembali ke posisi semula. Nah, ini namanya kesetimbangan stabil. Contohnya apa? Contohnya adalah bola yang diletakkan di mangkok, tapi mangkoknya terbalik. Contohnya lagi, nah ini ketika dia pensil ini diberi pergeseran atau gaya sedikit, dia akan mengalami pergeserannya. Ketika pensil ini diberi pergeseran sedikit dalam arah yang counterclockwise atau berlawanan arah jarum jam, maka dia tidak dalam posisi timbang. Tapi gaya beratnya di sini akan menghasilkan torka yang arahnya searah jarum jam, sehingga pensil ini akan kembali ke posisi timbangnya. Nah, ini kesetimbangan stabil. Kebalikannya, kesetimbangan yang tidak stabil, nah ini ketika dia diberikan gaya atau sedikit perpindahan, maka torka akan menghasilkan perubahan arah. Torkanya akan menghasilkan perubahan arah karena dia di sini lihat torka yang disebabkan oleh gaya berat ini akan merubah arahnya menjadi berlawanan arah jarum jam, sehingga perpindahannya kalau tadinya hanya segini maka dia akan naik. Nah, ini kesetimbangan yang tidak stabil. Contoh berikutnya adalah kesetimbangan netral. Apa itu kesetimbangan netral? Kesetimbangan netral adalah dia tidak bergantung pada posisi mula-mula. Jadi suatu benda dikatakan setimbang netral jika benda tersebut akan selalu memiliki posisi baru ketika dia dipindahkan dari posisi mula-mula. Contohnya apa? Contohnya tadi kelereng. Kelereng ini yang bergerak di atas lantai, dia setiap saat akan mengalami posisi yang baru. Nah, ini kesetimbangan netral. Selanjutnya, saya kembali ke energi potensial. Energi potensial ini dapat kita nyatakan atau dapat kita tuliskan dalam deret Taylor seperti ini. Dalam deret Taylor untuk energi potensial seperti itu, V0 ditambah X, dV per dx, dan seterusnya, suku kedua, suku ketiga, suku 4, dan suku seterusnya. Suatu benda atau suatu partikel dalam keadaan setimbang apabila dV per dx-nya ini sama dengan 0. Nah, ini ya, suatu partikel jika dV per dx-nya ini sama dengan 0, ini namanya dalam keadaan setimbang. Nah, kalau d kuadrat V per dx kuadratnya lebih dari 0, ini kesetimbangannya adalah kesetimbangan stabil. Sedangkan kalau dV per dx kuadratnya kurang dari 0, ini kesetimbangan yang tidak stabil. Ingat 3 di sini, dV per dx sama dengan 0. Yang pertama itu adalah syarat kesetimbangannya. Kemudian untuk menentukan tipe kesetimbangannya, kita lihat turunan keduanya. Kalau turunan keduanya di sini lebih dari 0, maka ini kesetimbangan stabil, dan juga kalau turunan keduanya kurang dari 0, ini kesetimbangan yang tidak stabil. Contohnya di sini kita lihat ada sistem katrol dan juga massa. Kita anggap katrolnya ini tidak bermassa dan juga talinya ini ringan. Pertanyaannya, hitunglah jarak X1 ketika sistem dalam keadaan setimbang. Jadi hitunglah X1 ketika sistem dalam keadaan setimbang. Lihat di sini jarak antara A dan B ini 2D, kemudian ini massa M1, M2.
dan tali yang ini nilainya adalah B dikurangi X1 per 2. Kemudian pertanyaan berikutnya, tentukan apakah kesetimbangannya stabil atau tidak stabil. Yang pertama pertanyaannya, tentukan X1 sehingga sistem ini setimbang. Kemudian yang kedua, tentukan apakah setimbangnya stabil atau tidak stabil. Nah, bagaimana kita menyelesaikan permasalahan ini? Yang pertama, dalam keadaan setimbang, ingat energi kinetiknya 0. Nah, kalau kita ambil di sini titik AB, ini diambil sebagai acuannya AB, ini V-nya sama dengan 0, sehingga V-nya dapat kita tulis, V-nya adalah min M1G dikalikan X1, ini V karena M1, dan juga min M2G, nah ini X2 ditambah C. Nah, ini posisi M2. Jadi, V-nya min M1G X1 dikurangi M2G X2 ditambah C. Kemudian, asumsikan bahwa katrol yang mengikat massa 2 ini sangat kecil, sehingga kita dapat abaikan radiusnya. Di sini, jarak C-nya dianggap konstan. Nah, ini bukan X kuadrat, tapi ini X2. X2-nya kita lihat, X2 ini bagaimana kita mencari X2? Di sini X2-nya adalah akar dari sisi miring ini, B dikurangi X1 per 2 kuadrat, kemudian dikurangi, nah ini kalau ini AB ini 2D, maka dari B sampai sini ini adalah D-nya. Jadi X2-nya dapat kita cari dari akar B dikurangi X1 kuadrat per 4 dikurangi D kuadrat. Nah, V-nya kemudian dapat kita tuliskan tadi min M1G X1 dikurangi M2G, akar dari X2-nya diganti dengan yang ini. X2-nya diganti dengan B min X1 kuadrat per 4 dikurangi D kuadrat. Nah, C-nya ini dikalikan yang ini. Jadi dikurangi M2GC. Jadi substitusikan X2 ini ke dalam V yang sini. Nah, selanjutnya tadi kondisinya akan setimbang jika dV per dx1 ini sama dengan 0. dV per dx1 sama dengan 0, kita turunkan V-nya sama dengan 0. Kalau kita turunkan dV per dx1 sama dengan 0, ini dapat min M1G, dan seterusnya ini. Kita akan dapatkan X0-nya ini nilainya adalah, X0-nya nilainya adalah B dikurangi 4 M1D dibagi akar 4 M1 kuadrat min M2 kuadrat. Tentu di sini syarat selanjutnya adalah 4 M1 kuadrat ini harus lebih besar dari M2 kuadrat. Nah, untuk menentukan selanjutnya apakah tipe kesetimbangannya stabil atau tidak stabil, kita turunkan kedua dV per dx1 kuadrat. Kita turunkan kedua, ini turunan keduanya. Kemudian kita masukkan kalau X1-nya ini sama dengan X0. Nah, ini kita dapatkan turunan keduanya nilainya adalah ini. Nilainya lebih dari 0. Sehingga pada keadaan X1-nya tadi, nilai turunan kedua dari dV-nya ini lebih dari 0, maka kita katakan dia kesetimbangannya adalah kesetimbangan yang stabil. Kemudian saya lanjutkan ke gerak dari partikel yang dipengaruhi oleh gaya pemulih yang linier. Nah, gaya pemulih ini salah satu contoh gaya yang bergantung pada posisi. Kita kenal Fx sama dengan min Kx ini sebagai hukum Hooke, ini gaya yang bergantung pada posisi. Contohnya tadi suatu benda yang diikatkan pada pegas, maka energi potensialnya dapat kita tulis dalam bentuk yang kedua, dV per dx sama dengan min Kx. Sehingga kalau kita selesaikan integralnya, maka kita dapatkan di sini MV dV ini sama dengan min Kx dx. Nah, kalau kita integralkan nanti kita akan dapatkan
bentuk setengah mv kuadrat ini, mv kuadrat ditambah setengah kx kuadrat ini sama dengan E. Jadi, yang suku pertama ini adalah terkait dengan energi kinetiknya, dan suku kedua ini adalah terkait dengan energi potensialnya. Kemudian untuk kondisi T mula-mulanya ini 0 dan pada X sama dengan X0, kita dapat selesaikan nilai T-nya. T-nya tadi adalah akar dari dx per 2 per m E min setengah kx kuadrat. Nah, ini substitusikan di sini akar K per 2EX ini sin theta, kemudian cos theta d theta ini akar K per 2E dx, ini substitusikan ke atas, sini. Kemudian kita definisikan kecepatan angular, omeganya itu adalah akar K per M, maka kita akan dapatkan T-nya itu 1 per omega T theta dikurangi theta 0, atau dari sini theta sama dengan omega T ditambah theta 0. Berikutnya substitusikan kecepatan angularnya, kita akan dapatkan kalau di sini sin theta sama dengan akar K per 2EX, maka sin min 1, nah ini akar K per 2EX ini sama dengan omega T ditambah theta 0. Jadi substitusikan kecepatan angularnya sehingga kita dapatkan ini, atau X-nya dapat kita tuliskan, X-nya adalah A sin omega T ditambah theta 0, dengan A-nya ini adalah akar 2E per K. Nah, suatu partikel yang mengalami gaya pemulih yang tadi bergantung pada posisi secara linear, ini akan mengalami yang namanya simple harmonic motion atau gerak harmonik sederhana, dengan persamaan geraknya X sama dengan A sin omega T ditambah theta 0. Seluruh materi pada slide ini dapat dipelajari pada bab 2 bukunya Atam P. Arya dan juga bab 2 bukunya Jerry B. Marion. Kemudian di sana banyak contohnya. Selanjutnya ini ada beberapa soal yang dikerjakan sebagai tugas untuk memperdalam materi dinamika partikel satu dimensi ini. Demikian perkuliahan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.